الإله ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikir rahman anzal al-Qur'ana fi syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Para sahabat, para guru dan orang tua serta pengurus DKM dan ibu yang saya hormati, pertama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini alhamdulillah merupakan hari ketiga keberadaan saya di Kota Medan. Mudah-mudahan silaturahmi pada saat ini menjadi penyebab pengundang turunnya berkah rahmat Allah kepada kita. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masuki hari yang ke berapa? 20 ya. Merupakan hari terakhir dari fase kedua bulan suci Ramadan, fase maghfirah. Nanti malam kita akan memasuki fase ketiga, fase kuminana, fase sayembara, fase memburu, mencari, mengejar malam yang nilainya khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang Allah berikan kepada kita, yang kalau kita ibadah di dalamnya, kita berzikir di dalamnya, kita sholat, kita baca Quran, kita bersedekah, maka semua amalan tersebut dinilai oleh Allah seperti kita melakukannya selama 1000 bulan. Dihitung 1000 bulan itu dengan kalkulasi dengan hitungan tahun sekitar 83 tahun. Umur kita, usia umat Nabi Muhammad jarang yang sampai 80. Ya Pak. Beliau katakan amal ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku itu usia manusia yang paling pendek. Kalau umat-umat terdahulu Allah berikan umur yang panjang. Nabi Nuh saja oleh Allah dinyatakan berdakwahnya saja 950 tahun masa dakwahnya. Intinya masa dakwahnya ini kan setelah dewasa. Para nabi itu diutus kebanyakan setelah usia 40 tahun. Jadi hampir berapa tahun beliau hidup? Hampir 1000 tahun, 10 abad. Kita ini umat yang paling bungsu dan umurnya yang paling pendek. Antara 60, 70 tahun. Kalau ada yang melewat 70 tahun itu bonus, hadiah dari Allah, maka harus dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga terasa tidak terlalu banyak berharap umur sampai 70-80. Walaupun saya baru 26 sekarang ini dari belakang. Tinggal dibalik aja lah. Kalau dari belakang 26. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya, saking besar karunia-Nya kepada kita, Allah berikan kepada kita amalan-amalan yang kalau kita kerjakan pahalanya melampaui umat terdahulu. Tidak usah di Lailatul Qadar yang tadi kita dengar amalannya dilipat gandakan seperti beramal 1000 tahun.
amalan-amalan yang kecil saja, yang ringan, kalau kita kerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala, itu pahalanya bisa memenuhi langit dan bumi. Salah satu amalan yang ringan, kata Nabi, kalimatani khafifatan ala lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat, dua bacaan, ringan di lidah, mudah mengucapkannya, pendek kalimatnya. Tapi kata Nabi, thaqilatani fil mizan, dia bakal memberatkan timbangan amal soleh kita di hari kiamat nanti. Bahkan kata Nabi, tamla'ani ma baina samai wa ardh. Kalau kita baca, maka kalimat itu akan memenuhi ruang langit dan bumi. Kalimat apa tuh? Subhanallah walhamdulillah. Berat gak kalau mencapai subhanallah walhamdulillah? Hah? Berat gak? Enggak berat. Tapi sering kelupaan, ya, sering kelupaan. Apalagi zaman sekarang, telinga kita mendengar macam-macam, mata kita melihat yang macam-macam. Dan ini ujian sendiri buat puasa kita. Puasa salah satunya adalah bukan hanya nggak makan, nggak minum, bukan hanya lapar. Puasa yang berkualitas bukan hanya orang yang kebangetan lapar. Kalau seandainya puasa itu hanya menahan haus dan lapar, maka banyak orang-orang yang paling lebih besar dari kita. Banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang kekurangan makan. Bukan itu puasa yang berkualitas. Tapi apa? Puasa yang berkualitas mampu mengendalikan indera pandang dan indera pendengar, mata dan telinga kita, bahkan termasuk lisan kita. Maka kalau di bulan Ramadan yang disuruh kita mengendalikan anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek, lalu kita tidak manfaatkan suasana Ramadan untuk banyak berpikir kepada Allah, minimal baca subhanallah walhamdulillah, apalagi di bulan-bulan lain. Nah, Nabi ingetin kepada kita, mendorong kita supaya lisan kita banyak berpikir kepada Allah, terutama subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Baik qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi, baik ketika lagi berdiri, posisi berdiri kita jalan, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Wa qu'udan lagi duduk seperti ini, baca tasbih, lagi rebah badan kita, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah sekali. Cuma kadang-kadang lupa. Jadi banyak ngingetin yang lain-lain yang remeh-remeh, yang tidak ada kaitannya dengan ukhrawi sama sekali. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena pendeknya umur umat Nabi Muhammad, padahal rahmat Allah sangat besar kepada kita, maka dihadiahkanlah oleh Allah kepada kita satu malam yang kalau kita beribadah di dalamnya bagaikan kita ibadah selama 1000 bulan. Malam apa itu Bapak Ibu? Lailatul Qadar, malam yang mulia. Pertanyaannya, kapan tuh malam? Saya mau dapetin kalau tahu. Nah ini kan. Ada nggak yang tahu kapan malam Lailatul Qadar? Ya Allah, kenapa sih dirahasiakan malam Lailatul Qadar? Kasih tahu dong, biar kita bisa dapetin ibadah di malam itu. Ya Allah, jangan. Kalau dikasih tahu, nanti cuma malam itu yang dipakai.
Namanya dibilangin. Tahun ini Lailatul Qadar jatuh pada malam 25 Ramadan. Tetangga kita lihat nyantai di rumah tanggal 10 Ramadan. Pagi kenapa nggak ke masjid? Belum Lailatul Qadar Pak. Jadi nanti aja ibadahnya malam 25 Ramadan. Oh gitu. Tetangga sebelahnya, Pak, masjid itu Pak. Nanti aja kan 25 Ramadan baru ke masjid. Semalam subuh saya mau begadang. Akhirnya mesti jadi apa? Jadi sebut. Kalau dikasih tahu, Allah rahasiakan tujuannya agar kita setiap malam menghidupkan malam-malam. Sebab belum tentu Pak, kalau umpamanya diberitahukan tanggal tersebut, kita sempat melaksanakan ibadah di malam itu. Bisa jadi pas malam Lailatul Qadar sakit, bisa jadi berhalangan, bisa jadi banyak kegiatan lain, macam-macam sehingga malam itu lewat. Tapi kalau tidak diberitahukan oleh Allah, maka orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, dia pasti sudah menjaga dari kapan Bapak Ibu? Dari malam pertama Ramadan sudah dia siapkan dirinya. Ramadan tahun 14 Hijriah ini saya harus dapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Dari malam pertama Ramadan dia sudah i'tikaf, sudah tilawah Al-Quran, sudah tarawih, dia mulai. Kalau kita rutin setiap malam tidak pernah bolong tarawih kita, tidak pernah bolong tilawah Al-Quran kita setiap malam, maka kita pastikan ada satu malam yang kita berhadapan dengan Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak tahu. Kenapa? Karena Allah janjikan ada satu malam di Ramadan itu yang nilainya 1000 bulan. Silahkan cari. Mencari berarti harus kita tahu, tapi mencari itu artinya supaya di malam tersebut kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal tarawih, Pak. Kenapa minimal? Sebab ibadah tarawih itu tidak ada di luar malam. Kita kalau pengen mendapatkan tahajud di luar Ramadan, ingin ibadah maksimal di luar Ramadan, bernilai tahajud, harus apa dulu? Tidur dulu. Betul. Tidur dulu. Bangun jam 1, jam 2, baru kita dapat tahajud. Mudah, apa gampang Pak bangun tengah malam itu? Hah? Bu, gampang nggak Bu bangun jam 2? Kalau bukan Ramadan, kalau bukan mau sahur. Hah? Gampang Pak, kalau pengen pipis. Gimana habis pipis? Ngalami nggak kita begitu? Ngalami kan? Kita baru tidur jam 10 nih, 2 jam 3 jam tidur, jam 1 kepengen pipis, bangun nggak ada? Bangun, tapi pasti sholat nggak? Belum tentu. Masih jam 1, tidur lagi lah sebentar, jam 2 bangun. Ternyata saking nyamannya itu tidur, pipis sudah, mungkin tadi habis pipis minum lagi, tidurnya lebih apa? Lebih nyenyak. Bangun-bangun, as-sholatu khairum minan naum. Oh, Rasulullah astagfirullah. Lewat. Jadi agak sulit. Ramadan dihadiahkan oleh Allah kepada kita kalau kita beribadah di malamnya, tarawih di malamnya, maka sama seperti kita tahajud di luar Ramadan. Bahkan Nabi sabdakan, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang qiyamul lail qoma, jadi ada 2 hadis, man qoma Ramadan qiyamul lail, man shoma Ramadan puasa di Ramadan. Siapa saja yang menghidupkan malam qiyamul lail,
Tarawih ini maksudnya, bukan tahajud. Tarawih yang biasa dikerjakan harus bisa. Dia kerjakan tarawih itu berdasarkan iman kepada Allah, wahtisaban dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Apa jadinya? Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa yang lalu. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, kita tidak ada yang berani mengklaim tidak punya dosa. Betul. Ada gak yang berani? Saya Pak Ustaz, kayaknya saya gak punya dosa. Ada yang berani? Kullu bin Adam khata'. Semua manusia anak Adam itu punya salah. Tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun. Di antara yang salah-salah itu ada yang terbaik. Siapa yang terbaik? Orang yang mau taubat kepada Allah Subhanahu. Nah, momen Ramadan, momen buat kita untuk taubat dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu. Kapan? Setiap malam Ramadan. Jaminan Allah. Maka bagi kita yang setiap malam rutin tarawih, yang mulai apalagi ditambah dengan tahajud sebelum sahur, jaminan Allah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu. Nanti begitu keluar Ramadan, berakhir Ramadan, ada hadis yang mengatakan kharaja min dunubi kayaumin waladatuhum. Orang yang keluar dari bulan Ramadan, yang selama Ramadan qiyamul lail, puasa di siang hari, maka dia nanti akan keluar dari bulan suci itu seperti bayi yang baru dilahirkan, anak yang baru dilahirkan. Apa maksud anak yang dilahirkan, Pak? Nggak punya dosa, bersih. Kayaknya baunya wangi apa ini, Pak? Kenapa nih? Gak ada dosa itu. Mulutnya wangi, badannya wangi, semuanya orang semua baik. Masya Allah. Ini hadiah dari Allah buat kita. Ramadan. Dan setiap tahun dihadiahkan oleh Allah Ramadan seperti ini. Kalau sampai Ramadan ini yang mungkin usianya sudah lanjut, dia sudah sepuh, juga tidak sadar, masih tetap bergelimang dosa, rasanya kita melihatnya miris, kasihan. Ya Allah, kapan mau tobat? Padahal usia sudah sepuh, usia sudah tua, usia sudah lanjut. Tapi bukan berarti yang muda-muda dipuas-puasin. Bukan berarti yang muda-muda, kata Pak Ustadz, yang tua aja yang mulai, yang menggunakan kepada yang muda sampai terjebak. Jangan. Kenapa? Sebab yang mati itu bukan hanya yang apa? Yang tua. Yang muda juga banyak apa? Mati dulu. Saya punya teman akrab 7 orang. Artinya teman akrab nih dari SMP, SMA, dulu bangku kuliah, itu selalu sama, satu asrama. Dari 7 orang, 4 sudah duluan. Entah saya masuk yang kelima atau yang keempat atau yang kelima, tapi saya melihat ya Allah, teman-teman saya sekama, seasrama, satu sekolah, 4 orang sudah dipanggil Allah lagi. Maka dari situ kita semua juga harus sudah mempersiapkan ini. Ramadan ini yang Allah berikan kesempatan kepada kita merupakan kesempatan yang emas buat kita manfaatkan agar mendapat maghfirah dari Allah SWT. Khususnya, kata Nabi, khususnya mulai nanti malam. Malam tanggal berapa ya nanti malam itu? Malam 21 Ramadan. Ada apa di malam 21 dan seterusnya? Kalau melihat kebiasaan Nabi,
Beliau itu masuk malam 21, syadda mikzar, mengencangkan tali pinggangnya, mengencangkan sarungnya, mengencangkan kain. Apa artinya? Siap-siap untuk apa? Ibadah maksimal di 10 terakhir Ramadan. Apa yang beliau kerjakan? Pertama, maaf Bapak-bapak, beliau tidak lagi ada apa ya? Kalau saya katakan begini, tidak lagi mendekati istrinya. Jadi uzlah total di 10 terakhir Ramadan. Sudah permisi dengan istrinya, izinkan saya mulai malam ini untuk terus iktikaf sepanjang malam di masjid. Jadi nggak pulang. Istri beliau tentunya mempersilahkan, tidak ditahan. Itu mungkin kalau kita ada yang ditahan, Pak, mau kemana 10 terakhir? Iktikaf, iktikaf, nggak pulang-pulang, enggak. Lebaran kita bagaimana? Kita kan belum punya kue Pak Lebaran. Pakaiannya belum dibeliin. Anak-anak belum lengkap sepatunya, bajunya. Urusan apa lagi? Urusan dunia lain. Mudah-mudahan sih hari ini nih tanggal 2 Minggu, bagi yang belum lengkap bisa lengkapin. Jadi baiknya begini, sebelum ngomong iktikaf kemarin istrinya, Bu, kita ketemuan Ibu hari ini Ibu, bawa anak-anak semua, bawa catatan belanjaannya, barang yang dibawa. Ada apa Pak? Tumben? Enggak, pokoknya mau ke mall. Ngapain? Cari modis. Apa tuh modis? Modal diskon. Lengkapin. Nanti sore sudah pamit. Alhamdulillah ya, Ibu sudah lengkap ya. Kue sudah tersedia, pakaian sudah lengkap, anak sudah lengkap. Ya. Kalau kurang nih pegang kartu ATM Bapak, silahkan pakai ini PIN-nya. Bu, senang nggak kalau digini Bu? Pak, dengerin Pak. Apa yang ada di sini Pak? Maka kalau Bapak punya istri pusing banget, Pak PT Pak kita dulu. Jangan di rumah, kita ke mall. Hilang pusing Pak. Mungkin pindah pusingnya. Pindah ke siapa? Kita hilang. Saya jujur Pak. Kalau istri itu minta antar ke pasar, anterin. Cuma nggak mau ikut keliling. Kita cari tempat di mana kita bisa duduk. Kenapa? Pusing Pak. Terus terang itu. Ditunjukin balik gimana Pak? Bagus tuh Mak, tadi mama nggak senang dan ini gimana? Bagus juga tuh Mak, harganya berapa? Sekian. Mama kurang senang. Udah ketemu yang cocok, nawar Pak. Ditawar, hampir milih ditawar, nggak jadi lagi. Udah mendingan ketika Bapak nganter, Pak Ibu dipegang kartu ATM-nya, ini PIN-nya udah keliling dah terserah. Begitu kasir, saldo tidak cukup.
yang percaya aku boleh kasih kartu ATM. Kasih kartu ATM, pinjam dikasih lagi. Tanya-tanya dulu, ada saldonya di Bali. Ya, selinganannya, nggak begitu. Ibu di sini nggak begitu. Insya Allah diizinin suami-suami yang mau itikaf setelah berakhir, bahkan ditemani sama istrinya. Masjid ini ada itikafnya, Masya Allah. Yang itikaf, yang melayani orang itikaf, semuanya Allah berikan pahala. Kita ini di rumah ngirimin makanan ke masjid yang ada orang berbuka puasa, maka sebanyak orang makan makanan kita, pahala puasa itu dapat sampai ke kita tanpa mengurangi pahala orang yang puasa, yang makan makanan. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri sha'imihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'an. Kalau ada orang yang kasih makan buka puasa, maka dia yang kasih makan dapat pahala puasa orang yang berbuka tanpa mengurangi pahalanya. Kalau mengurangi pahalanya repot, Pak. Gak ada yang apa? Gak ada yang mau makan. Iya. Ini dari siapa makan? Dari Pak Haji. Oh nggak makan? Kenapa banyak makan? Kan berbuka. Kalau saya makan, pahala puasa saya hilang, pindah ke dia. Nggak hilang. Tidak sedikit pun berkurang pahala puasa. Maka di malam-malam itikaf, ngasih makan buka, ngasih makan sahur, pahala puasa itu kebagian kita seperti orang yang makan makanan kita. Apalagi kebanyakan yang itikaf kan orang-orang yang soleh-soleh, atau orang-orang yang mungkin kemarin tidak soleh-solehan, dia mau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya sangat besar. La yakul ta'ama illa taqi, pesan Nabi. Hendaknya makanan kamu hanya dimakan oleh orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita ngasih sedekah, ngasih makanan, ngasih uang, pilih-pilih juga. Pada siapa? Pada orang yang kita anggap orang-orang soleh. Sehingga amal solehnya, puasanya, kita dapat bagian dari pahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek ini dihadiahkan Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita mendapat pahala sama seperti umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Kalau kita hitung namanya nih kita 50 ke bawah. Sebelum 50 kita belum pernah tuh yang namanya nyari Lailatul Qadar. Nggak peduli apa Lailatul Qadar. Kadang terawih, kadang enggak, kadang baca Quran, enggak. Mulai masuk 50, kita mulai apa? Mulai serius setiap malam Ramadan mencari Lailatul Qadar, terawih. Bayangin Pak, kalau kita dapat 5 tahun saja, 5 kali Ramadan Lailatul Qadar, karena kita terawih tiap malam, baca Quran tiap malam, ketemu Lailatul Qadar dalam waktu 5 tahun, berapa tahun umur kita, umur ibadah kita? 5 kali 83 tahun. Berapa? 415 tahun. Udah hampir nyamain umur umat terdahulu. Padahal cuma 5 tahun, 5 Ramadan kita ibadah. Setiap malam kita taruh, setiap malam kita khatamin 1 juz Al-Quran, setiap malam kita sedekah walaupun sebagian harta kita. Maka sama seperti kita ibadah selama 83 tahun 1 Ramadan kali 5, 400 tahun lebih sudah nyamain umat terdahulu. Hadiah dari Allah SWT. Maka Nabi pesan, taharru Lailatul Qadri fil witri minal 'ashr awakhir min Ramadan. Buru, kejar, cari Lailatul Qadar. Kapan? Malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dari Ramadan.
Loh, kok tadi Pak Ustadz bilang setiap malam Ramadan, sekarang kok jadi malam-malam ganjil? Nanti lagi malam 27? Ya, memang begitu urutannya. Apa urutannya? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia bukan hanya memburu di bulan terakhir, tapi sudah mulai dari malam pertama. Sebagai pemanasan dirinya buat nanti habis-habisan di bulan terakhir. Alhamdulillah Pak, masjid ini makmur setiap malam Ramadan Pak ya. Tarawih banyak. Sampai berapa sok kalau tarawih malam-malam biasa? Gimana? Tapi belakang, Masya Allah. Di masjid-masjid lain ada bilang begini. Alhamdulillah tarawih malam pertama penuh, dalam dan luar. Malam kedua masih penuh juga, tapi mulai malam ketujuh, nah, tinggal di dalam doang. Bahkan di dalam pun mulai ada kemajuan. Apa yang maju? Barisannya. Sayang sekali. Maka ketika masjid ini full setiap malam, Masya Allah, benar-benar kita sebagai orang-orang yang mengumpul Lailatul Qadar. Dari malam pertama kita sudah warming up, sudah melatih diri, sudah memanaskan, sudah dapat Lailatul Qadar. Dengan rutin qiyamul lail, tilawatul Quran dan zikir yang lain. Kita tancap gas kita mulai nanti malam seperti pesan Nabi. Taharru, ayo silakan, cawe, kubur. Jangan malas lagi dah. Kapan? Mulai 10 hari terakhir Ramadan. 21, termasuk 22-nya, 23, 24, tiap malam. Walaupun Nabi bilang malam-malam ganjil ini tujuannya khususnya malam-malam ganjil. Tanpa mengurangi nilai 22-nya, 24-nya. 21, 23 dikhususkan namanya. Maka yang saat tadi mungkin belum sempat sedekah, belum sempat infak, niatin tak malam 21. Kalau pagi ini, siang ini, hari ini sudah sempat ke mall, jangan dihabisin tuh ATM-nya Pak itu. Sisain lah 5 juta, sisain itu. Buat sedekah para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah Pak, rumah tahfiz seperti ini di seluruh Indonesia sudah lebih dari 1000 Pak. Bayangin 1000 itu kalau satu rumah tahfiz yang menghafal Quran, yang nyantri saja minimal 50 orang. Berapa penghafal Quran bakal muncul nanti 3 tahun bakal ada 50.000. 50.000. Dari mana mereka ini bisa belajar ngaji tanpa ngapa-ngapain? Ya dari para teman itu, daripada Bapak Ibu sekalian. Saya termasuk yang punya rumah tahfiz sejak 2010. Dan santrinya memang nggak pernah banyak. 25, 28, paling banyak 30. Saat ini ada 24. Tapi sejak tahun 2010, setiap 4 tahun, 5 tahun ke depannya itu sudah menelurkan menghafal Quran putra putri. 4 orang, 3 orang, tahun ini 5 orang yang khatam. Nanti 2 tahun yang akan datang khatam lagi. Ketika mereka menghatamkan Al-Quran, mereka akan menjadi guru-guru di tempatnya masing-masing dan mengajarkan orang. Kira-kira kalau pahalanya difisikkan oleh Allah, dibentuk dalam bentuk fisik, sesuatu yang kelihatan, mungkin untuk diperlihatkan kepada kita pahalanya begitu besar. Kenapa? Karena setiap huruf yang dia baca Allah jadikan pahala. Al-hasanah bi asyri amsalih, yang dilipat gandakan 10 kali, nggak terhitung Pak jumlah pahala yang mereka ajarkan kepada kita. Mereka sehari baca Quran bisa 3 juz. Apalagi kalau sudah yang namanya mengulang.
Minimal sehari 3 juz. Berapa huruf 3 juz? Tak hitung. Kita mungkin sudah tua. Ustaz, kalau saya mau nggak bisa lah buat hafal Quran. Kenapa? Itu kan udah error. Ngapal hari ini besok hilang. Hari ini hafal kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alhamdulillah. Hafal hari ini. Hafal hari ini. Besok jadi imam. Baca surah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Indah. Kenapa? Udah error Pak itu Tuhan. Astagfirullah, kita kemamin. Walahum ajrun ghairu mamnun. Hilang lagi, ditambah kacau lagi. Sudah itu Pak. Kalau kita nggak boleh ngapal, boleh, sangat boleh, boleh bagus. Tapi berat. Bagaimana dia dapat pahala sama dengan orang yang menghafal? Mereka ini ladang kita, lahan kita, untuk bisa kita dapat pahala kayak mereka. Sebab memang mereka di rumah-rumah tabligh memang dikejar semua. Pak Ustaz emang punya 1-4 orang kayak banget. Enggak, bukan dari saya duitnya. Bukan dari saya, dia ajak orang-orang, ajak teman-teman, ajak jamaah haji umroh yang pernah haji sama saya, pernah sama saya. Yuk, ini saya punya rumah tabligh, ada santri yang hafal Quran. Mau ngangkat gak satu anak asuh? Berapa 1 bulan? Ya, gak gede. Cuma 500, cuma 600, 700 sebulan. Gak dapat baju 700 sekarang. Ada gak baju 7.000? Gak kepake sama ibu 7.000. Ibu pakai yang 3 juta bajunya. Tahu kan? Betul. Satu losing jadi tak. Bapak ini yang dirahmati Allah, maka jalan-jalan buat dapat pahala dari Allah sangat banyak, khususnya Ramadan. Wabil khususnya lagi malam Lailatul Qadar. Wabil khusus lagi malam-malam ganjil. Sebab Nabi yang perintahkan kepada kita supaya cari malam-malam ganjil. Dari malam-malam ganjil itu ada satu malam yang paling istimewa, yang banyak ulama menduga kuat, bisa dugaannya 70-80%. Di malam itulah terjadi Lailatul Qadar. Tanggal berapa itu? 27 Ramadan. Masya Allah. Ini jadi inceran semua orang yang kepengen dapat pahala Lailatul Qadar. Walaupun dari kemarin-kemarin sudah mulai, tapi dia khususkan 27 Ramadan melakukan mungkin yang ibadah kemarin masih kurang, masih sedikit, perlu ditambah malam. Bahkan bisa jadi nggak tidur sama sekali malam 27 Ramadan. Dia siapkan begadang. Kalau memang perlu dengan kopi, perlu pakai kopi. Agar apa? Matanya tetap melek, matanya tetap terbuka untuk jaga malam. Ngapain jaga malam? Qiyamul lail ataupun tilawatul Quran, berzikir dan sebagainya. Maaf Bapak Ibu kalau sudah bicara kepada, mungkin usia juga kali ya.
Kalau bicara kepada bicara ampunan, makanya nggak bisa ditahan. Malam tersebut disebutkan atau diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Angka 27 itu ulama-ulama mendapatkannya dari surah Al-Qadar. Gak ada 27 di Al-Quran. Bapaknya gak pernah sebutkan sabun ma'isuna min Ramadan, gak ada. Ya memang tidak ada angka spesifik 27. Tapi para ulama kita dahulu cerdas mencari dari isyarat Allah dari Al-Quran. Umpama Al-Qadar, surah Al-Qadar sendiri. Nah, ini kita hafal yang pasti. Di sana ada isyarat kepada angka 27. Apa isyaratnya? Begini kata ulama. Di surah Al-Qadar itu Allah sebutkan Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Terus wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Terus Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bapak Ibu, kalau kita cari ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada kata Lailatul Qadar selain surah ini. Tanya satu-satu kita. Nah, coba cari kalimat atau ayat atau kata Lailatul Qadar pada surah lain. Gak apa-apa, tapi memang tidak ada. Tidak ada Lailatul Qadar disebutkan pada surah lain. Al-Baqarah yang begitu panjang tak ada. Ali Imran, terus apalagi Ali Imran, Al-Maidah, tidak ada kecuali di surah Al-Qadar. Berapa kali disebutkan? Berapa kali disebutkan Pak? 3 kali. Inna anzalna fi lailatin wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr. 3 kali disebutkan. Para ulama hitung apanya? Hitung jumlah hurufnya. Huruf Lailatul Qadar berapa sih? Lam, ya, lam, ta. Lam, ya, lam, ta. 4. Al-Qadar, alif, lam, ta, dal, ra. Ada berapa? 9. 9 huruf disebutkan 3 kali. Luar angka berapa? 27. Kata ulama 27 orang. Satu lagi kata mereka ada satu lagi isyarat 27. Apa? Dihitung lagi surah Al-Qadar juga. Surah Al-Qadar itu kata mereka jumlah katanya, kata bukan ayat. Jumlah kata ada 30. Kata itu maksud gini, inna satu kata, anzalnahu satu kata, fi satu, lailati satu, al-qadar satu. Dihitung satu persatu. Itu satu kata satu. Sehingga inna anzalnahu fi lailati al-qadar, 5 kata dalam satu ayat. Dihitung sampai akhir al-fajr ada 30 buah kata. Persis jumlah hitungan hari dalam sebulan 30. Di ujung ayat salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il al-fajr. Kita itu dari belakang al-fajr ke 30, matla' 29, hatta berapa? 28. Dia posisi berapa? 27. Salam 26. Nah, di posisi 27 ini dia itu dalam bahasa Arab dikenal dengan isim dhamir atau kata ganti dalam bahasa Indonesia. Kata ganti kan harus ada 4 kembali.
Dia pula membawa pakaian. Dia ini siapa? Penghuni. Namanya Bu Rina pergi ke pasar. Dia bawa ATM istri suaminya. Dia itu bagaimana? Ke Bu Rina. Kata ganti isim domel masalah. Dalam surah Al-Qadar, dia itu kata ganti. Kembalinya kemana? Kemana kembalinya? Lailatul Qadar. Jadi seolah-olah kalau kita mau taruh di situ kata gantinya, salamun Lailatul Qadri hatta matla'il fajr. Diurutkan dia, diurutan berapa? 27. Keluar lagi angka 27 dari sini. Para ulama bilang, enggak. Kalau dari malam Ramadan kita sudah warming up, malam-malam 10 hari terakhir 21 kita sudah semangat. Malam 27 tambah apa? Tambah semangat. Dan persis insya Allah malam minggu, Pak. Malam minggu. Di malam minggu, ya rasa-rasanya hari minggunya bisa lebih nyantai. Kalau begadang di malam minggu, hari minggu kita bisa istirahat. Sudah tidak ngantor, ya. Libur yang lain-lain, istirahat. Istri sudah dipenuhi kebutuhannya, ya kan? Nggak bakal dibangun lagi hari minggu depan. Apa nih hari minggu depan nih? Ke pasar? Enggak, kenapa? Karena hari minggu ini udah lengkap nih, ya. Ingat ya, minggu depan jangan ganggu bapak ya. Malam minggu, hari minggu jangan ganggu sekali. Kan udah cukup, ini ATM dari PK, udah ke pasar, udah lengkap, udah. Asik gak Pak? Hah? Jadi fokus kita ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan kalau memang itu terjadi? Pertama, ya mulai yang biasa, tarawih. Tarawih yang biasa kita lakukan. Habis tarawih, terserah mau pikiran. Apa pikiran yang diajarkan oleh Nabi? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendirian, kalau kita berjamaah, umpamanya di tengah keluarga atau di dalam masjid, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau afuwwun, apa? Maha pemaaf, Maha pengampun. Tuhibbul afwa, Engkau senang memaafkan. Sifat Allah begitu. Ketika ada hamba yang datang, ya Allah, ampuni saya, maafkan saya. Allah bukan kesel, nggak bilang begini. Kemarin-kemarin kamu kemana aja? Udah, sama terus. Ya. Justru apa? Tuhibbul afwa. Allah senang melihat hambanya yang kemarin-kemarin jauh, tiba-tiba mampu dia mendekat kepada Allah. Senangnya kayak apa, Pak? Nabi berusaha menggambarkan kesenangan Allah melihat hambanya taubat. Gambarannya begini, sehingga bisa kita visualisasikan. Kata Nabi, kalau ada orang musafir pergi jauh, bawa bekal. Zaman dulu kan nggak ada mobil, pakai apa dulu? Pakai onta. Dia pakai ontanya, di onta itu sudah penuh perbekalan karena perjalanan jauh. Saking lelahnya di perjalanan, turunlah dari ontanya dia. Mau ngapain? Istirahat. Duduklah dia istirahat bersender. Kira-kira kalau lelah, kita nyenderan, angin bertiup, pulas gak? Hah? Pulas tak? Pulas kah lihat tidur? Begitu bangun, ontanya nggak ada. Onta yang bekas perbekalan, entah kemana pergi, yang namanya binatang. Dia pergi. Kayak apa Pak perasaan kita kalau kita ada di posisi itu? Di tengah padang pasir,
nggak kelihatan tanda-tanda ada perkampungan rumah, apalagi orang lewat, HP nggak pegang. Rasa-rasanya kita udah pasrah. Kata Nabi, orang itu pasrah. Mati di sini, mati di apa? Nggak ada hal. Tiba-tiba ketika dia sudah kecewa, sudah putus asa, ujung-ujung datang apanya? Ontanya lengkap perbekalannya. Kayak apa kira-kira? Kebayang nggak kira-kira? Masya Allah. Kalau dilihat gunung itu gede, lebih gede hati dia. Saking apanya dia? Kata Nabi, kalau orang itu senangnya bukan main, melihat ontanya kembali, Allah lebih senang melihat hambanya kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini dia 50 tahun maksiat. Puasa ya, aku dia hitung puasa lah. Awal hari pertama puasa, hari kedua enggak. Nanti hari terakhir puasa lagi. Itu begitu gitu. Sholat tarawih, boro-boro tarawih 5 waktu aja enggak. Loh ngapain aja? Ya kadang-kadang kelihatan di meja judi, kadang-kadang di sholat ya. Oh, ya Allah, siapa? Tapi malam ini dia orang yang paling khusyuk ibadah. Air matanya menetes, bahkan bukan menetes, mengalir. Tidak ada yang ucapan kecuali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, taubat ya Allah, taubat. Kira-kira diampuni ya sama Allah? Diampuni. Bahkan dapat 2, dapat ampunan dan dapat pahala ibadah seperti dalam ibadah selama 1000 bulan. Besoknya kita dengar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah bulan bin bulan. Itu yang semalam nangis di masjid, yang semalam ibadah di samping. Iya. Kayaknya baru tumben ke masjid. Ada kayak orang ngomong gitu? Ada. Kayaknya dia baru tumben ke masjid dah. Kemarin nggak pernah kenal masjid. Tuh memang. Dia baru tumben ke masjid. Tapi saat itulah dia taubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicabut jelmanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Pak, husnul khatimah atau bukan? Husnul khatimah. Sudah bersih dosanya dengan taubatnya dan dapat ibadah selama 83 tahun. Karena tadi malam dia begadang di masjid, dikira itu tarawih, mungkin itu baca Quran walaupun mungkin terbata-bata, apa saja dia lakukan yang kaitannya dengan ibadah. Maka yang begitu dapat ampunan dari Allah, bersih dosanya dan dapat ibadah, pahala ibadah selama 83 tahun. Ada yang mau gitu? Ada yang mau gitu? Gak usah. Mau hidup lagi Ramadan yang akan datang. Ya gak apa. Berharap lagi Ramadan ketemu lagi. Gak bagus. Ramadan ini dapat aja pada Ramadan dapat pada. Kalaupun mungkin dicabut nyawa kita, juga bagus. Umur memang gak ada yang tahu. Saya sering bilang, saya sih terserah Allah saja. Mau bapak-bapak itu duluan silahkan, saya belakangan juga apa. Atau saya duluan ngurusin jenazah bapak itu juga bapak juga. Siapa yang tahu bukan? Sering yang muda duluan, yang tua belakang. Banyak orang-orang tua bapak yang anaknya meninggal dulu. Ya, tapi biasanya kesadaran itu
setelah usia tua. Nggak apa-apa juga. Yang penting Allah masih kasih kesempatan kepada kita. Walaupun satu Ramadan ini kesempatan kita terakhir, manfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau panjang ini sudah jam 7. Tapi alhamdulillah Pak, kita ini hari ini dapat hadiah umroh dan haji. Kenapa? Karena kita duduk berzikir, duduk dengan kajian dari subuh tadi, subuh berjamaah, duduk berzikir sampai terbit matahari, sampai sudah masuk duha. Nanti bagusnya Bapak Ibu jangan keluar dulu sebelum sholat 2 rakaat minimal. Kenapa? Kata Nabi, man shallal ghadata fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta taqu asyam tsumma shalla raka'ataini kana talahu ka'ajri umratin wa hajjatin tamatin tamatin. Kata Nabi, barang siapa yang sholat berjamaah tadi, tidak dapat kan? Dapat berjamaah tadi ya? Berjamaah, sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, qa'adiyat kurva. Kita duduk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Nanti kayak begini, termasuk berzikir kepada Allah. Kalau kita lagi menyetir untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai terbit matahari kayak begini. Ini sudah masuk waktu duha. Sampai terbit matahari, lalu ketika terbit matahari, dia sholat 2 rakaat. 2 rakaat saja minimal. Dapatnya apa? Dapatnya kayak orang melaksanakan haji dan umroh sempurna. Tahun ini dan tahun kemarin dan tahun ini tidak ada kesempatan haji buat orang luar Saudi Arabia. Tahun ini kemungkinan seperti tahun kemarin. Tahun kemarin tidak ada haji, bukan tidak ada haji, tapi tidak ada kesempatan untuk luar Saudi Arabia menunaikan haji. Jadi yang haji orang-orang sudah di Saudi Arabia. Jumlahnya hanya 2.000-an tahun kemarin yang haji. Biasanya kan 2 juta, hanya 2.000-an. Maka fasilitas yang mewah kemarin dihadiahkan oleh pemerintah Saudi. Arafah yang mewah, Minanya enak, lega, tawafnya enak. Tahun ini kemungkinan kalau kondisi corona seperti ini juga tidak diperkenankan umat Islam luar Saudi untuk masuk ke Mekah melaksanakan. Apalagi umroh. Umroh kalau boleh tapi ketat. Darul Quran itu punya travel yang sudah setahun tidak memberangkatkan umroh karena ketat. Kalaupun bisa pergi ke sana, ada peraturan. Begitu sampai di karantina 3 hari, jadi belum boleh umroh tuh. 3 hari di hotel, jangan keluar dari kamar. Kapan umroh? Hari keempat. Itu pun 1 kali. Umroh 1 kali udah masuk lagi kamar. Lalu ke Madinah. Madinah 3 hari atau 4 hari, karantina juga. Karantina 3 hari, 1 hari boleh ke masjid. Jadi banyak kali mana? Banyak kali hotel. Maka tidak ada jamaah, tidak ada jamaah umroh yang berangkat ke sana. Mudah-mudahan ya doa kita Allah segera hilangkan corona ini. Tapi dengan cara begini Bapak Ibu, kita duduk berzikir pada dari subuh, saat kemudian kita sholat 2 rakaat sudah dapat pahala umroh dan haji sempurna. Maka selain kita sudah dapat pahala berjamaah tadi, pahala zikir, maka jangan keluar dulu sebelum sholat 2 rakaat. Kalau yang sudah batal mungkin silakan dulu. Bagi yang masih punya wudu, silakan langsung saja sholat 2 rakaat. Dan saya cukupkan obrolan saya, tausiah saya pada saat ini. Mohon maaf kalau kepanjangan, mohon maaf saya agak suaranya agak tersendat. Tapi saya bersyukur pada Allah hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Masjid Al-Quran. Mudah-mudahan saya kesempatan saya bisa datang lagi ke Medan. Ini perkirakan bulan Juni nanti ada rumah tabib yang akan diresmikan di tebing tinggi. Satu rumah tabib yang minta diresmikan juga. Dan mudah-mudahan yang lain akan ikut tumbuh rumah tabib yang lain. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf.
Kalau ada kata yang kurang berkenan, ada yang bertanya wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya sebelum kita tutup dengan doa, jadi sedikit informasi bahwasanya alhamdulillah saat ini kita sedang safar dakwah sama kiai yang kita dari anak asosiasi Allah lanjut sampai malam Senin insyaallah, dan sekaligus kita ingin menyampaikan terkait dengan program tafsir Quran, program kebaikan, program bersama para penghafal Quran insyaallah. Jadi sebelum kita mulai sholat isya, nanti setelah ini setelah doa kita ingin menyampaikan informasi bahwasanya kita ada gerakan 1 juta para penghafal Quran insyaallah. Jadi program besar ini, program gerakan 1 juta penghafal Quran ini bersama para santri penghafal Quran insyaallah, sama-sama terus kita doa